Saudara kasih, Shalom. Hari ini saya ingin bagikan sabda Tuhan secara singkat dengan tema kasih sejati, vertikal, horizontal. Dan itu diambil dari kisah pengurapan minyak narwastu dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Saudara yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini, Dia kemana-mana untuk melayani, untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Dia juga melakukan banyak keajaiban atau mujizat. Orang-orang buta melihat, orang timpang disembuhkan, orang yang kerasukan setan diusir dan menjadi sembuh. Orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dihidupkan. Dalam Yohanes 12, dalam sebuah perjalanan itu Yesus sampai di kota namanya Betania. Dan bertemu di rumah Lazarus bersama saudari-saudarinya. Lazarus adalah orang yang sudah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Dan di rumah itu mereka menyambut Yesus dengan pesta. Dan sementara mereka makan, Maria mengambil botol minyak narwastu yang amat harum dan mahal harganya. Dipecahkan botolnya, dituangkan minyak itu ke kaki Yesus. Dan dilakukan itu sebagai tanda hormat, sebagai tanda kasih, sebagai tanda terima kasih kepada Yesus. Saudaraku, Maria melakukan itu sebagai tanda kasih. Dan dalam realitas, saudara, kalau orang mengasihi dengan kasih sejati, maka kadangkala kasih sejati itu AB, kalkulasi. Tidak pernah hitung-hitung untung atau rugi. Abraham dalam kitab Kejadian disebutkan juga pada waktu dia diuji oleh Tuhan, diuji kasih dan ketaatannya, dia diminta untuk mempersembahkan anaknya laki-laki, satu-satunya anak yang bertahun-tahun dinanti, anak yang lahir pada waktu istrinya tidak muda lagi. Abraham rela melakukannya karena kasih. Yang luar biasa dari kisah Yesus di rumah Lazarus itu adalah pada waktu minyak itu dituang, harum semerbak, Yudas, salah seorang murid Yesus, bereaksi. Yang menurut dia itu adalah pemborosan, itu adalah ekstravaganza. Mengapa disediakan minyak itu? Mengapa tidak dijual? Minyak itu seharga 300 dinar. Itu berarti setara dengan 300 hari upah kerja. Yang biasa pada waktu itu 1 hari kerja upahnya 1 dinar. Katakanlah kalau itu di Jogja, saudaraku, upah sehari 90.000. Maka itu berarti minyak narwastu itu setara dengan 27 juta rupiah. Lalu uang itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Masing-masing 500.000, maka ada 54 keluarga yang mendapat manfaat. Sayangnya, saudaraku, protes Yudas itu tidak lebih hanya sebuah ucapan bibir, lip service. Sebab Yudas adalah pencuri yang selalu hijau matanya melihat uang. Dan banyak orang berpikir uang itu segalanya. Yesus kemudian berkata, biarkanlah wanita itu. Dia melakukan itu mengingat penguburanku. Itu berarti penghormatan kepada Yesus, kepada Tuhannya yang akan mati bagi manusia. Tak ada yang salah dengan itu. Apalagi yang namanya kemiskinan, saudaraku. Orang miskin selalu ada, kapanpun, dimanapun. Bahkan saya pernah di Amerika Serikat melayani di sebuah gereja. Setelah saya berkhotbah, diajak berkunjung ke sebuah keluarga. Karena 2 anak mudanya itu sudah mendaftar ikut retreat, tetapi kemudian membatalkan. Kami berkunjung ke sana. Mengapa dia batalkan? Ternyata alasannya adalah kedua orang muda di Amerika Serikat, negeri yang makmur itu, membatalkan ikut retreat karena tidak punya sabun mandi, tidak punya pasta gigi, dan tidak punya sikat gigi. Saudaraku, saat ini banyak orang yang susah. Kita sudah melihat dampak negatif dari virus corona ini.
begitu banyak kesusahan, terjadi krisis di sana-sini. Tetapi saudaraku, ini adalah tantangan bagi kita. Mari kita peduli, mari kita doakan, mari kita melihat sesama kita. Jangan sampai kita menjadi egois. Makanya dalam hidup ini saudaraku, jangan matikan kata hati, jangan menekan suara hati, jangan abaikan hal yang hakiki. Tuhan harus dihormati melalui waktu kita, talenta kita, bahkan harta kita. Itu sebagai tanda kasih vertikal kita kepada Tuhan. Tetapi juga jangan pernah abai dan atau pura-pura tidak tahu akan sesama kita, akan kesulitan yang mereka hadapi. Yang miskin dan menderita adalah layak bagi kita untuk juga berbagi dan menolong mereka. Sebab itulah kasih horizontal. Kasih sejati memenuhi hukum utama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati sebagai wujud kasih vertikal, dan mengasihi sama kita seperti diri sendiri sebagai bentuk ekspresi kasih horizontal. Tuhan memberkati saudara, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kami dipanggil untuk mengasihi. Kasih adalah sari atau intisari dari iman Kristen. Kami rindu mempraktekkan. Biarlah kami mengasihi Tuhan di tengah badai dan kesulitan. Biarlah kami tidak kendor beribadah dan menyembah. Biarlah kami melakukan kehendak Tuhan dalam dan hidup kami. Tapi juga di tengah kesulitan ini, kalau kami dimampukan, kalau kami diberi, biarlah kami juga rela peduli dan berbagi. Sebab Tuhan mengajarkan kasih sejati itu punya dua sisi. Kasih vertikal, kasih horizontal. Biarlah ya Bapa, kami mohon kekuatan bagi kami semua, supaya kami juga bisa mengekspresikan, mengimplementasikan kasih sejati, kasih vertikal, kasih horizontal. Sekali lagi berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati upaya-upaya yang dilakukan, supaya virus corona segera diatasi dengan tuntas. Diberkati bangsa kami, masyarakat Indonesia, siapapun, dimanapun. Diberkati NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Berkati juga Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.